Dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, nanaku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita 60 hadis sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-34, membahas tentang Imam Laksana Perisai, Khalifah Laksana Perisai, Amirul Mukminin Laksana Perisai. Nah, mungkin gitu. Jadi Imam Laksana Perisai. Hadis ke-34 ini berbunyi, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih fa in amara bitaqwallahi azza wa jalla wa adala kana lahu bizalika ajrun wa in ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 3428. Apa artinya? Sesungguhnya seorang imam atau penguasa itu bagaikan perisai. Innamal imamu junnatan. Sesungguhnya pemimpin itu atau imam itu laksana perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan juga berlindung dengannya. Maka jika ia memerintah berdasarkan takwa kepada Allah Ta'ala dan berlaku adil, maka baginya pahala. Ya. Akan tetapi jika ia memerintah tidak dengan takwa pada Allah dan tidak berlaku adil, maka ia akan mendapatkan balasannya. Nah, ini tentang imam. Hadis ini hadis sahih menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gimana maksudnya imam di sini? Ya, yaitu penguasa, ya, khalifah yang memegang kekuasaan atas kaum muslimin untuk menjalankan syariat Allah. Jadi kalau dia adalah penguasa yang bukan menjalankan syariat Allah, dia memang penguasa, imam bagi kaum muslimin, tetapi bukan dalam golongan yang selamat. Ya. Kenapa? Karena tadi itu ada balasannya di akhir dari hadis ini. Jadi kalau misalnya sekarang ada penguasa dia tidak menjalankan syariat Allah, itu dosanya sudah luar biasa besar. Walaupun pada saat itu dia sesuai aturan, walaupun pada saat itu dia jujur, walaupun pada saat itu dia bagaimana misalnya cinta kepada rakyatnya, tapi kalau misalnya dia tidak menjalani syariat Allah, maka pada saat itu sebenarnya dia telah berlaku zalim. Nah, di sini dikatakan tentang hadis ini oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa perisai bermakna sebuah pelindung bagi orang-orang yang berada di belakangnya. Perisai,
Shield, ya, junnah. Jadi bang, perisai melindungi kita ini dilindungi oleh siapa? Pemimpin kita, ya. Karena seorang imam menjadi sebuah perisai yang melindungi kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Perlindungan tersebut dilakukan dengan mengorganisasi tentara, menjaga perbatasan, serta menyerukan jihad fisabilillah. Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi dilindungi, ya. Dulu ada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Pada saat ada seorang perempuan diperkosa, dilecehkan di Amuria, ya. Pada saat itu bagaimana? Antara ibu kota dengan Amuria ini sangat jauh. Dia berkata pada waktu itu, berteriak, "Ainal Mu'tasim?" Di mana Mu'tasim? Padahal jauh sekali di pelosok, ya. Lalu berita ini cerita tentang dia itu berteriak gara-gara dia itu dilecehkan oleh musuh, oleh orang kafir, sampai ke telinga khalifah. Khalifah langsung mempersiapkan pasukan menyerang kota tadi, ya, menyerang musuh tadi. Ya kan? Juga bagaimana pada saat yang sama, ya kan, Rasulullah SAW pada saat ada seorang muslimah dilecehkan di mana? Tadi di perkampungan Yahudi, ya. Maka ya di perkampungan Bani Qainuqa, ya kan? Pada saat itu mereka bagaimana? Diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW, ya, diusir. Kenapa? Karena melindungi. Jadi tidak ada cerita seorang muslim itu tercederai kehormatannya oleh musuh pada saat khalifah menyadari bahwa dia adalah perisai. Kalian dilindungi semua itu oleh siapa? Oleh penguasa, oleh imam, oleh khalifah, ya kan? Coba, ini ada seorang perempuan dilecehkan, ya, oleh aparat, diperkosa, ya kan, gara-gara bapaknya, ya, itu bagaimana? Ya tadi ditangkap, ingin supaya bebas. Ini sama-sama ini. Gimana ini? Wah, ini masih susah. Sudahlah hukumnya tidak hukum syariat, tidak dilindungi, dan dia dilecehkan. Waduh, susah sekali hidup kayak gitu. Nah, jadi imam ini melindungi, penguasa itu melindungi. Ya, gitu. Ayo, penguasa itu melindungi, ya. Bahkan dialah yang kemudian menjaga perbatasan. Bagaimana perbatasan itu? Ya tadi, agar tidak masuk musuh, ya, tidak masuk orang-orang jahat. Itu dijaga oleh siapa? Oleh penguasa. Siapa yang mengatur itu? Khalifah, imam, ya. Semua benar-benar. Ini bukan keperbatasan malah meresmikan pabrik, tidak. Perbatasan itu bagaimana? Dijaga agar musuh tidak masuk. Begitu juga dia menyerukan jihad fisabilillah, menyebarkan Islam. Itu yang dilakukan, menyebarkan Islam ke seluruh wilayah, di seluruh penjuru dunia yang belum ada syariat Islam diterapkan di situ. Dia memobilisasi umat, berperang di bawah itu, umat bersama-sama dia. Ini imam, penguasa, ya, khalifah yang harusnya ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini bukan pemimpin yang kaleng-kaleng, ya, kaleng-kaleng. Bukan pemimpin yang abal-abal. Gimana itu? Iya, ngomong pemimpin, ngambil kepemimpinan, tapi kemudian nggak mau melindungi umat. Yang ada apa? Ngerampok umat. Nah, ini kacau pemimpin kayak gini, ya. Janji-janji aja, ntar saya ini kan, ini beresin, nggak ada.
Apalagi dia tidak melaksanakan syariat Allah. Pengkhianatan terbesar kepada umat, kepada Allah. Betul. Dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, bahkan mengkhianati kepercayaan umat yang menaruh kepemimpinan ya kepadanya. Ya. Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa seorang imam juga berfungsi laksana sebuah perisai yang melindungi kaum muslim agar mereka tidak saling menganiaya satu dengan yang lain. Jadi bukan cuma kepada musuh, tapi di antara mereka pun diselesaikan. Ya. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan pendekatan di antara mereka, mengangkat para qadhi, para hakim, serta menerapkan syariat Islam agar husumat di antara muslim, di antara rakyat bagaimana? Terselesaikan. Dengan apa? Dengan syariat Islam. Ya. Itu imam menerapkan gitu, khalifah menerapkan itu. Jadi dengan Islam saja orang itu diselesaikan masalahnya. Misalnya ada orang yang kemudian terjadi perselisihan, percecokan, lalu kemudian sampai emosinya sangat memuncak, sambil jadi mereka berkelahi, diatur itu. Wah, gimana ini hukumannya? Ternyata ada yang juga saling bunuh karena saling dendam dan sebagainya. Ada aja itu. Ada yang setiap misalnya mengintai orang lain supaya dia bisa mencuri harta orang lain. Ada itu. Gimana caranya? Dijaga. Kalau yang mencuri dipotong tangannya, bagi pembunuh diterapkan kisos. Ini menjaga husumat. Coba kalau sekarang, ya kan? Gara-gara imam nggak kemudian menerapkan syariat Islam misalnya nih, gara-gara khalifah tidak ada, orang mencuri malah dibakar, dibunuh, ya kan? Coba, saking keselnya. Orang mencuri malah digebukin, mukanya habis babak belur misalnya. Memang emosi ya, kesel ini orang mencuri. Yang mencuri juga lebih gila lagi kan? Cuma jambret, cuma kemudian minta duit 50.000, ya nggak dikasih, mungkin karena dia nggak punya, dia bunuh. Waduh, ngejambret orang, ya kan, diteriakin, dia malah melawan. Ini lebih kacau jadinya. Gara-gara apa? Imam atau khalifah atau pemimpin tidak menerapkan syariat Islam. Ya. Tuh. Halo. Bu. Ya. Ayo, sebentar, dikit lagi nih. Ya. Lalu kata innama, kalian sudah belajar kata lil hasr di sini. Yaitu apa maksudnya? Menurut kaidah bahasa bermakna pembatasan, hanya membatasi di situ. Innama maknanya di situ. Maka hadis tersebut memberikan batasan secara makna apa? Bahwa selain imam, selain khalifah, selain amirul mukminin, tidak ada lagi orang yang dapat menjalankan fungsi sebagai perisai bagi kaum muslim. Ya, jadi nggak ada lagi, oh saya dilindungi dengan dia pemimpin yang dekat dengan rakyat, tapi tidak menjalankan syariat, nggak ada. Jadi kata innama ini membatasi. Rasul memilih kata ini, memilih frasa ini. Bagaimana? Tidak ada yang bisa melindungi umat Islam, ya, melindungi kaum muslimin, kecuali para imam yang menerapkan syariat Islam. Nah, ini maknanya. Jadi kata innamal imamu junnatun, maksudnya ya hanya imam saja, hanya khalifah saja, hanya amirul mukminin saja yang bagaimana, yang mampu menjadi junnah. Ya. Nah, selanjutnya, manakala kita melihat realitas saat ini. Nah, ini saat ini. Nah, ikut itu ya. Ketika kaum muslim menjadi sasaran penganiayaan dan penyiksaan, maka kita dapat segera memahami bahwa faktor utama di balik serangan dan penganiayaan yang terbuka dan terus-menerus atas kaum muslimin tersebut adalah karena tidak ada satupun pihak yang mewakili kepentingan kaum muslim.
Coba kaum muslim di Palestina, ya kan, muslimah-muslimahnya di Palestina, anak-anak di Palestina, siapa yang melindungi? Kelaparan, kedinginan, musim dingin sekarang misalnya. Ini sekarang mereka sedang musim dingin, mulai musim dingin, ya kan? Siapa yang melindungi mereka? Dibombardir. Kaum muslimin di Rohingya, di Uighur, coba siapa yang melindungi? Dulu berapa waktu lalu kaum muslimin di Bosnia, ya, coba bayangkan pada waktu itu apa? Terkenal sekali tahun 92-an, tahun 93. Dibantai kaum muslimin, kaum muslimah itu. Sampai ya ada satu cerita pada waktu itu kaum muslimah yang sedang hamil itu dibuat tebak-tebakan oleh siapa? Oleh tentara Serbia pada waktu itu. Ini anaknya laki atau perempuan? Coba bayangkan. Ada yang jawab laki-laki, ada yang jawab perempuan. Kamu bayar berapa? Kamu bayar berapa? Ada yang bilang laki perempuan. Untuk tahu mana yang menang dibelek sendiri di situ. Masya Allah. Itu betul. Oh ternyata anaknya laki-laki. Muslimah digituin. Ya kan? Belum lagi kemudian di daerah manapun misalnya sampai kemudian apa? Kaum muslimin harus lari. Masjid misalnya ada di Babri di India, tempat orang ibadah, kaum muslimin ibadah dihancurkan. Ya, belum lagi mungkin di beberapa tempat di tanah air misalnya. Siapa yang melindungi semua itu? Raja Saudi melindungi? Tidak, dia cuma kemudian apa? Ngurus urusannya dia sendiri. Ya. Siapa yang melindungi situ? Sultan siapa? Ya. Nggak ada. Dia cuma kemudian mau melindungi wilayahnya sendiri, tempatnya sendiri. Padahal dia itu adalah seorang muslim. Dia ngaku dia muslim. Ya, harusnya dia melaksanakan kepemimpinan sesuai syariat. Ya. Nah, dikatakan di sini berikutnya, jadi nggak ada itu yang melindungi kaum muslimin saat ini. Ya, ini adalah sebuah kenyataan. Kita nggak ngarang-ngarang ini. Ini lihat fakta. Kalian tunjuk di mana ada muslim di situ dia dianiaya, di situ dia kemudian dilecehkan. Coba kalian pakai baju kerudung, pakai jilbab yang bagus saja, kadang ada orang yang kemudian mau melecehkan, ya. Ini mah aliran apa pakai kerudung terus gitu katanya. Ya. Ada bahkan lebih dari itu, Masya Allah. Ya. Nah, mengingat tidak ada satupun penguasa negeri-negeri muslim saat ini yang benar-benar mewakili kepentingan penduduknya sekaligus mewakili kepentingan Islam. Jadi dia cuma untuk penduduknya aja nggak dia rawat, yang ngaku pemimpin. Ya. Siapa misalnya? Asisi dari Mesir, raja siapa namanya? Saudi misalnya. Siapa dia misalnya? Apakah dia melindungi rakyatnya? Cuma rakyatnya pun tidak sempurna. Apalagi melindungi kaum muslimin yang lain. Ya. Mahathir Muhammad dari Malaysia atau Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei misalnya, atau siapa? Coba tunjuk dari negeri-negeri kaum muslimin. Coba. Ya. Mau nggak dia kemudian melindungi umat Islam di seluruh penjuru dunia? Loh, itu kan jauh, dia nggak bisa kalau dia mau. Bahkan di Afghanistan, ya, bahkan di Kashmir, ya kan, di Palestina, di Pakistan, ya, yang katanya mereka adalah pemimpin umat Islam, mereka abai terhadap rakyat wilayahnya sendiri, apalagi juga kepada wilayah yang lain. Mana yang merepresentasikan khilafah pada waktu itu? Pada sekarang ini, mana yang merepresentasikan Amirul Mukminin, imam bagi orang-orang mukmin yang menjadi junnah ini? Belum ada. Tapi kita dorong, ayo kalau mau. Yang apa itu nanti? Allah akan berikan balasannya.
Jadi bukannya kekayaan dunia, tapi balasan terhadap kebaikan dia menerapkan syariat kepada rakyatnya itu ada balasannya apa? Surga. Itu yang akan dia dapat. Ya. Sebaliknya, sepanjang sejarah negara khilafah Islam, dahulu khilafah Islam, negara-negara asing tidak berani sembarangan menumpahkan darah kaum muslim, nggak berani. Jika tidak ingin mendapatkan balasan yang setimpal dari negara khilafah. Kemarin kalian nonton JKDN, ya kan? Gimana? Sebenarnya Indonesia itu baru benar dijajah oleh Belanda itu sekitar tahun berapa? Setelah tahun 1900. Ya kan? Setelah apa? Aceh betul-betul ditaklukkan. 1825 itu sudah mulai ada dari Pangeran Diponegoro, betul-betul baru bisa ditaklukkan Jawa. Jawa 1825, ya kan? Lalu kemudian terus sampai 1897, disitulah Aceh baru mulai ditaklukkan. Sampai kemudian Sumatera Utara tahun 1908, 1905 di situ. Itu pun tidak selesai. Kaum muslimin tetap terus kemudian bergejolak. Bagaimana? Ya, karena dibantu oleh khalifah. Nggak sembarangan. Walaupun pada waktu itu khalifah apa? Dalam kondisi yang lemah. Ya. Tapi tetap menolong dan nggak sembarangan untuk orang-orang kafir menduduki wilayah kaum muslimin itu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi khalifah melindungi. Itu maknanya. Dulu begitu. Belum lagi pada masa sebelumnya, pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu gimana? Sampai Wina, sampai Austria. Nah, kalau kalian lihat di situ ada Eropa, coba lihat mana Austria, kota Wina. Itu sampai gerbang kota Wina. Bahkan ada orang kafir, orang Austria itu membuat lukisan saat bagaimana pasukan Sulaiman Al-Qanuni itu bagaimana menggempur kota Wina. Coba sampai situ, sedikit lagi itu semua Eropa bisa diislamkan. Kalau Spanyol itu sudah lebih dahulu, makanya ada Andalusia, ya kan? Daerah-daerah itu semua, ya, dilindungi. Bagaimana kemudian khalifah menjadi pelindung dan kemudian menjadi adidaya bagi umat Islam semua dan seluruh dunia mengetahui itu. Nah, terakhir dikatakan di sini, seorang imam bukanlah manusia yang sempurna. Nah, itu tadi, dia dapat melakukan perbuatan yang hak, yang untuk itu dia mendapatkan pahala. Sebaliknya, dia juga bisa melakukan kezaliman, dan untuk itu harus ada upaya mengoreksi muhasabah terhadap kezaliman tersebut. Ya, demikianlah imam bukanlah manusia yang maksum serta tidak terbebas dari kesalahan dan koreksi. Itu tadi, ternyata ada kesalahan pada saat misalnya mengambil kebijakan politik. Ini wilayah ini nggak perlu ntar dulu dilindunginya nanti saja. Itu kadang ada gitu. Salah, harusnya ini lebih kuat. Atau pada saat itu dia mungkin agak tidak terlampau peduli atau gimana, ya, lepas dari pengamatan dia, bisa jadi. Tapi tetap bagi seorang mukmin harus taat kepada siapa yang kemudian dibaiat untuk menjalani syariat. Tapi kalau dibaiat bukan dibaiat untuk syariat, wajib taat? Tidak. Ya kan? Gitu. Nah, inilah penguasa, imam yang menjadi junnah, imam laksana perisai. Ini hadisnya jelas kok. Ya. Jadi bukan cuma hadis-hadis akhlakiyah saja, bukan hadis-hadis ibadah. Hadis-hadis tentang pemerintahan, ya, tentang sultaniyah ini pun harusnya menjadi hadis yang dipelajari oleh umat. Agar apa? Agar umat kembali kepada syariat secara totalitas. Betul? Iya, paham?
Gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Ada atau tambahan dari asatidzah? Ibu? Enggak. Cukup, benar? Iya, ting paham ya. Nggak apa-apa, kalian mau bertanya boleh kok. Ya. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita telah membahas tentang hadis Imam Laksana Perisai. Pemimpin itu, penguasa itu adalah laksana perisai. Al-imamu innamal imamu junnatun. Sesungguhnya hanyalah imam saja yang bisa melindungi umat rakyatnya, ya, selain imam, selain itu tidak bisa. Mungkin begitu ya. Cukup, mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah